Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Auto Red Max. Biasanya kata orang, punya anak pertama itu paling bikin deg-degan. Katanya ya. Tapi gimana kalau anak pertamanya adalah sebuah motor? Kenalin, di belakang kita adalah sebuah anak pertama hasil perkawinan BMW M Division mobil dan BMW Motorrad yang bikin motor. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar karena Anda sedang menonton Auto Red Max. Ya, anak pertama BMW M yang biasa bikin mobil dan BMW Motorrad yang biasa bikin motor. Biasanya ini bisa bikin deg-degan. Kenapa? Karena BMW M itu jago bikin mobil, terutama bikin balap. Tapi biasanya mereka belum tahu banyak soal motor. Demikian pula sebaliknya, BMW Motorrad mungkin nggak tahu banyak tentang mobil. Jadi saat kemampuan mereka berdua digabungkan, lahirlah motor M pertama di dunia, BMW M1000RR. Jadi sebelum kita lanjut, kita jelasin dulu ya dikit-dikit. Jadi si BMW M1000RR ini adalah kayak BMW S1000RR tapi dibikin lebih gahar lagi berkat BMW M Division. Kastanya begini, jadi kalau S1000RR itu base-nya, terus di atasnya ini si M1000RR. Tapi si M1000RR ini dia statusnya masih road legal, alias boleh dipakai San Mori atau jalan-jalan di jalan raya, dan bisa juga buat track. Tapi dia belum segahar BMW HP4 atau HP4. Karena BMW yang HP4 itu benar-benar track use only, cuma buat nge-track di sirkuit doang. Jadi motor ini dia masih bisa dipakai harian, masih ada fitur kenyamanannya, tapi juga ada beberapa peranti aerodinamika atau mesin yang bikin dia capable di sirkuit. Ayo kita lihat lebih dekat. Nah, sekarang pertama-tama kita bahas apa aja yang bikin dia nyaman atau bisa dipakai harian dulu. Biasanya kan kalau motor fairing atau superbike kayak gini, kadang ada yang nggak pakai lampu atau nggak pakai spion karena orientasinya bener-bener motor buat nge-track. Tapi ini masih diberikan beberapa fitur kenyamanan atau daily usage. Masih ada lampu depan, masih ada spion, bahkan masih ada lampu sen di spionnya. Dan nggak cuma itu, bahkan superbike 1000cc ini aja ada cruise controlnya di sini. Nggak cuma itu juga, ada grip heater. Jadi gripnya, handle gripnya itu ada pemanas atau penghangatnya. Mungkin bisa kepake di misalnya lagi touring ke puncak atau ke Malang atau tempat yang dingin-dingin. Nyalain grip heaternya, tangan kita jadi lebih rileks karena anget gitu. Terus kalau kita mundur ke belakang, kita lihat ini ada seat cover ya. Ini kalau misalnya lagi pengen bawa motornya sendirian aja. Aslinya motor ini dijual bersamaan dengan jok belakang. Jadi misalnya lagi ada yang pengen bonceng gitu, ngerasain sensasi si M1000RR, ini bisa dicopot, diganti sama jok belakang yang nanti dikasih sama BMW. Ya, mungkin kayaknya nggak akan nyaman sih ya, tapi lihatlah. Ada step buat penumpang belakang. Sama karena dia udah pakai full layar untuk speedometer dan instrumen lainnya, dia bisa connect ke helm atau HP yang udah terinstall sama aplikasi BMW Motorrad. Tapi helm tertentu ya. Nah, itu tadi sedikit atau beberapa fitur kenyamanan atau daily use si M1000RR ini. Di mana DNA BMW M? Di mana DNA superbike-nya? Sekarang kita bahas. Pertama-tama yang paling mencolok adalah ini. Khusus buat BMW M1000RR, dia ada winglet dari carbon fiber ini. Tapi ini bener-bener udah nyatu sama motornya. Ini nggak bisa dilepas, kita nggak bisa mesen tanpa wingletnya. Ini bener-bener buat berfungsi aerodinamika. Jadi dia bisa mengalirkan angin demi menstabilkan motor ini bahkan di kecepatan tinggi. Karena motor ini bisa lari sampai 306 km per jam. Beberapa mobil sport kalah loh. Dan buat kalian yang matanya jeli, pasti nggak kalau winglet ini dia pakai bahan serat karbon alias carbon fiber. Dan nggak cuma itu, ada banyak lagi bahan carbon fiber di motor ini. Winglet, fairing, tangki, spakbor depan, spakbor belakang, cover rantai, bahkan sampai pelek depan belakang yaitu bahan carbon fiber. Ini bener-bener bisa, selain bikin keren, bisa bikin motor ini jadi lebih ringan. Dan faktanya motor ini sekitar 2 atau 5 kg lebih ringan daripada BMW S1000RR. Tergantung dia berat kosong atau berat bersih. Karena tadi gue udah sempat nyebut pelek carbon fiber, mungkin sekalian aja kita bahas depannya. Dia pakai ban semi slick, pastinya ya, namanya juga superbike. Dan dia pakai rem depan itu udah dual disc, jadi kiri kanan di bagian depan, diameternya sekitar 320 mm. Dia pakai piringan cakram dari Brembo, dan kalau kalian lihat kalipernya, dia pakai warna biru yang khas BMW banget. Ada tulisan M bahkan.
Dan meskipun kaliper ini tulisannya BMW, tapi kalau kita selidiki lebih dalam, masih ada part-part dari Nissin. Mungkin kampas remnya atau apa, nanti kita telah lebih detail. Tapi BMW bilang, Nissin yang dipakai pun juga bukan Nissin yang biasa dibeli di toko atau bengkel pinggir jalan, karena Nissin yang dipakai udah spek WSBK atau World Superbike. Bahkan motor ini juga masih mematuhi regulasi World Superbike. Makanya dia masih pakai chassis aluminium karena ya emang regulasinya begitu. Masih dari bagian depan, sekarang kita bahas suspensinya. Dia suspensi depan belakang atau shock depan belakang itu buatan Marzocchi. Depan ini dia jenisnya upside down ya, dengan diameter itu sekitar 45 mm. Dan depan belakang dua-duanya bisa di adjustable, mau sekeras atau seempuk apa dampingnya gitu-gitu. Ya wajar untuk Superbike ya. Dan gue kelupaan sedikit soal winglet ini. Gimana fungsi aerodinamika dia? Jadi dia bisa mengalirkan angin untuk menambah gaya tekan ke bawah. Atau bahasa Sundanya downforce gitu ya. Jadi di kecepatan 300-an km per jam, dia bisa menghasilkan gaya tekan ke bawah sebesar 16 atau 19 kg kalau nggak salah ya. Dan emang tujuan BMW dan BMW M bikin motor ini adalah supaya lebih stabil. Bukan buat sekedar buat gaya-gayaan kayak wheelie, stoppy, dan lain-lain. Makanya penggunaan winglet ini mungkin bikin motor ini jadi sedikit berkurang kemampuannya untuk diajak wheelie atau stoppy, tapi jelas lebih stabil dan lebih enak buat di track. Makanya motor ini bisa meraih akselerasi 0-100 km per jam hanya dalam 3 atau 3,1 detik aja. Karena kalau bannya nempel semua, makin mudah untuk berakselerasi karena powernya turun semua ke jalan. Bukan buat wheelie, bukan buat stoppy. Dan kita benar-benar bisa ngelihat jelas apa niat BMW atau BMW Motorrad saat bikin motor ini biar lebih stabil. Lihat, ini kaliper rem belakang, ini benar-benar ada di bawah. Kalau motor lain biasanya agak di atas atau miring, ini dia benar-benar di bawah. Kenapa? Lagi-lagi tujuannya biar stabil. Biar titik berat motor ini makin turun dan motor makin mudah dikendalikan. Semakin rendah titik berat suatu kendaraan, entah itu mobil atau motor, maka dia akan terasa lebih stabil. Karena ini berat, makanya dikebawahin biar motornya tidak gampang wheelie atau stoppy. Nah, seperti gue bilang tadi, di depan kan dia kaliper ganda, dan dia 4 piston di depan, 2 piston di belakang. Dan rem belakang cakram tunggal ya. Nah, terus kalian pasti lihat juga ini knalpotnya gede banget, dan dia udah pakai knalpot Akrapovic sebagai standarnya. Cuma ya kita nggak akan salahin kalian kalau misalnya kalian beli motor ini terus paling berapa minggu kemudian ganti sama knalpot full system dari merek lain, kan biasanya begitu ya. Sama spakbor belakang yang ada lampu sen dan macam-macam itu bisa dilepas kalau kalian pengen tampilan yang lebih racing. Jadi dengan kenaikan tenaga sebesar 5 horsepower dan reduksi bobot bisa sekitar tadi berapa 2-5 kg, mungkin bisa mengubah motor ini menjadi sesuatu yang lebih liar atau bahkan lebih gahar, baik saat di jalan maupun saat di track. Dan lanjut lagi soal teknologi mesinnya, dia punya variable valve timing. Sebenarnya bukan teknologi yang gimana-gimana banget ya, bukan teknologi baru. Jadi prinsipnya gimana? Saat di bawah santai, terutama di bawah 10.000 RPM, dia bukan katupnya tuh standar. Tapi saat kita bejok sampai di atas 10.000 RPM misalnya, bukan katupnya akan lebih panjang, katupnya lebih ngebuka, dan mesinnya bisa mengeluarkan tenaga yang lebih ganas. Kalau boleh dibilang tuh kayak VTEC-nya Honda atau VVT Li-nya Toyota. Teknologi mobil di motor ini. Dan untuk transmisinya, dia udah pakai straight cut gears. Jadi di kecepatan yang tertentu lah, sekitar 30 ke atas mungkin, atau RPM tertentu, kalau misalnya pengen ganti gigi, itu langsung injek aja persnelingnya. Nggak usah mainin kopling. Ya tapi namanya kalau dari diem pasti harus masukin kopling, masuk gigi 1, baru jalan lah. Kalau nggak ngopling, mati motornya. Sekarang kita tinggal lihat layarnya aja. Tapi sebelum itu, ini dia bentuk kuncinya. Dia emang belum keyless ya apa namanya, oke lah. Dan kalau misalnya kalian beli motor ini, cuma ada satu warna yang bisa kalian pilih. Putih ini dengan corak M, biru tua, biru muda, dan warna merah dengan banyak branding M, jok, tangki, bla bla bla, banyak lah. Oke, sekarang kita lihat. Dia speedometernya layarnya cukup jernih ya, resolusinya tajam dan cukup jelas. Dan kalau mau kita ganti mode-mode berkendaranya, ada mode di tombol mode di sebelah kanan. Kita pencet-pencet, ada rain, ada road, ada dynamic, sama ada race. Nah, di race ini juga bisa ada 3 settingan, race pro 1, 2, sama 3, tapi kita lagi nggak bisa akses. Dan kalau kalian lihat di layarnya, ini ada meteran level bensin. Biasanya beberapa motor lain kayak Superbike atau bahkan motor gue sendiri deh nggak ada meteran bensin, tapi ini ada, ya lumayan lah bagus.
Meskipun tadi gue sempat bilang kalau motor ini dibikin lebih stabil dan mengurangi gejala wheelie atau stoppie, bukan berarti dia nggak bisa wheelie atau stoppie. Bisa, karena dia masih ada Dynamic Traction Control, DTC. Ada juga Stability Control, bahkan dia juga punya wheelie control dan stoppie control. Tetap bisa beraksi, cuma yang ini lebih stabil daripada basicnya. Nah, sekarang info yang pamungkasnya. Berapa harganya? Harga motor ini 1,6 miliar rupiah off the road sebelum pajak ya. Dan dari tadi kita nggak naikin motor ini karena motor ini udah ada yang punya, udah di DP, jadi udah jadi motor orang, nggak boleh sembarangan gitu ya. Dan kalau misalnya kalian pengen mesen sekarang, itu PO-nya sekitar 3-6 bulanan lah, 6 bulan paling lama ya. Jadi apa kesimpulan kita soal BMW M1000 RR ini? Seperti gue bilang di awal, ini buat kalian yang excited dengan anak pertama, hasil perkawinan BMW M yang jago dalam dunia motorsport mobil, dan BMW Motorrad yang jadi peserta Superbike dengan Superbike mereka yang patut diperhitungkan. Kalau kalian emang mencari motor yang bisa dipakai daily tapi ada juga DNA track Superbike-nya, motor ini adalah teman baru kalian. Oke, semuanya itu aja dari kita. Thank you banget. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Sebelum kita lanjut, sedikit konfirmasi dulu. Wow. Ke distract. Teknologi motor di mobil ini. Dan untuk gearbox, teknologi mobil di motor ini. oh iya, ya.